Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Badriah Dulatul Hikmah dengan NIM 022704235669. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat pada ekuitas. Berdasarkan PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian disebutkan bahwa investor mengendalikan investasi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil atau variabel dari keterlibatannya dengan investasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Salah satu implikasi dari investasi yang menyebabkan pengendalian investor terhadap investasi adalah munculnya istilah entitas induk atau parents dan entitas anak atau subsidiary dalam hubungan antara investor dan investee. Induk perusahaan adalah entitas yang melakukan investasi atau investor sehingga memiliki hak pengendalian atas entitas lain, sedangkan entitas anak adalah entitas yang dikendalikan atau investee. Menurut PSAK 65, adapun prosedur laporan keuangan konsolidasian adalah yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas anak dan entitas induknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Di dalam konsolidasi ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Jurnal eliminasi ini hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Baiklah, selanjutnya konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Pada bagian ini akan dibahas proses konsolidasi sesaat setelah akuisisi atas seluruh kepemilikan entitas anak. Sebagai contoh, kita akan menggunakan PT Nusantara yang melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Andalas pada 1 Januari 2020. Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan dari kedua entitas secara terpisah sebelum terjadinya kombinasi bisnis yang dapat dilihat pada gambar 3.1. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000.000. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas Andalas adalah 1.200.000.000, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Ini sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 dicatat di debit dan kas pada kredit sebesar 1.200.000.000. Ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas sebelum diakuisisi dan setelah diakuisisi. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas. Sedangkan laporan pada keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan, yakni berkurangnya saldo kas sejumlah 1.200.000.000 serta munculnya akun baru investasi PT Andalas dengan jumlah yang sama. Hal ini juga menginformasikan bahwa transaksi akuisisi suatu entitas merupakan transaksi perusahaan investor dengan pemilik sebelumnya perusahaan investasi, sehingga kas yang dibayarkan PT Nusantara atas akuisisi ini dibayarkan kepada pemilik PT Andalas sebelumnya, bukan pada PT Andalas. Selanjutnya kita masuk kepada kertas kerja konsolidasian.
Tabel 3.2 menunjukkan kertas kerja konsolidasian untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Dua kolom pertama dari kertas kerja pada tabel 3.2 adalah saldo yang diperoleh dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2 sebelumnya. Saldo untuk setiap perusahaan ditempatkan berdampingan untuk memudahkan proses konsolidasi. Jika terdapat lebih dari satu entitas anak yang akan dikonsolidasikan, dapat ditambahkan kolom lainnya untuk entitas anak tersebut. Dua kolom selanjutnya yang digunakan untuk menempatkan nilai eliminasi sebagai penyesuaian atas saldo-saldo yang dilaporkan oleh setiap perusahaan, sehingga mencerminkan nilai yang tepat untuk konsolidasian. Untuk mempermudah pengidentifikasian, setiap nilai yang dimasukkan pada kolom ini dapat diberikan penomoran yang sama, baik di sisi debit dan kreditnya. Sedangkan kolom terakhir merupakan saldo setiap akun-akun yang telah disesuaikan. Dengan nilai eliminasi dan merupakan nilai yang disajikan sebagai saldo konsolidasian. Berdasarkan kertas kerja yang disajikan pada tabel 3.2, satu-satunya jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak, jurnalnya yaitu di debit, saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, ada saldo laba sebesar 400 juta. Yang di kredit yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi ini hanya menghasilkan sebuah laporan posisi keuangan. Konsolidasian yang diperoleh dari kolom terakhir kertas kerja konsolidasian pada tabel 3.2 sebelumnya. Laporan posisi keuangan konsolidasian untuk PT Nusantara ditunjukkan pada gambar 3.3. Pada bagian ekuitas, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara ekuitas konsolidasian dengan ekuitas yang dimiliki PT Nusantara sebagai entitas induk. Hal ini disebabkan sesaat setelah akuisisi belum ada aktivitas operasi yang diperhitungkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, konsolidasi dengan metode biaya. Perbedaan antara metode ekuitas dan metode biaya hanyalah pada jurnal eliminasi yang perlu dibuat, karena terdapat perbedaan dalam pengakuan penghasilan oleh entitas induk. Dalam metode biaya, entitas induk tidak mengakui secara langsung penghasilan yang dilaporkan oleh entitas anak sebagai kenaikan atas nilai investasi yang dimiliki.